Well, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini dan welcome to my channel Adi Feb, dimana kali ini nih kita bakal ngebahas salah satu ya cerita tentang ini serial film ya serial gitu yang lagi rame nih ya yang pastinya kayaknya kamu udah pada nonton yaitu Squid Game nih, dan katanya nih ya ini cerita Squid Game ini berdasarkan kisah nyata atau gimana nih? Apakah ini berdasarkan kisah nyata maksud aku ya, ataupun ini ya terinspirasi dari sebuah kisah nyata nih? So well, buat kamu yang pengen tahu nih ini beneran ya ceritanya itu berdasarkan kisah nyata atau gimana nih ya, emang ya udah deh, langsung aja kita ke ceritanya. Brothers Home nih Vem ya, merupakan sebuah fasilitas nih Vem ya, yaitu beroperasi di daerah Busan, Korea Selatan gitu. Nah, ini tempat nih Vem ya, itu beroperasi dari tahun 1975 ya sampai tahun 1987 gitu. Nah, ini ya Brothers Home ini ya, itu bisa dikatakan kayak rumah sejahtera atau rumah sosial sejahtera gitu Vem. Jadi tujuannya nih ya, itu mereka-mereka yang homeless gitu ya, mereka-mereka yang nggak punya tempat tinggal gitu ya, dan mereka-mereka yang dianggap bermasalah nih yang bisa mengganggu ketertiban gitu ya, itu bakal dikumpulin ya di rumah itu nih, jadi dimasukin atau ya disatuin ke rumah yang aku bilang tadi ya, atau ke fasilitas brother home tadi nih Ben. Brothers Home ini nih Bem ya, atau fasilitas ini nggak main-main nih Bem. Karena nih ya, ini fasilitas itu didukung penuh sama pemerintah, atau bisa dikatakan ya, ini pemerintah ya, Korsel saat itu mendukung nih. Karena ini menjadi sebuah upaya bagi pemerintah ya. Kalau saat itu pemerintahnya tuh masih rezim otoriter gitu nih Bem ya. Ini ya sebagai upaya dari para pemerintah nih untuk ya membersihkan itu jalanan atau wilayah mereka ya, dalam rangka mempersiapkan Asian Games ya, ataupun Olimpiade itu sekitar 1986 maksud aku, sampai 1988 gitu Bem. Nah ini semua nih Bem yang mengingatkan kita kepada, kan ada satu film Korea tentang Olimpiade, tapi ya kita lagi pergi dulu deh. Jadi nih Bem, sedikit ya kriteria ya mereka-mereka yang dikumpulkan ya atau dibawa ke rumah atau ya brother home ini nih Bem ya. Itu mereka-mereka yang tunawisma gitu Bem ya, dan terus ada juga mereka yang memohon maaf nih ya. Itu dalam kondisi yang tidak sempurna gitu ya. Terus pengemis juga, para pemabuk nih Bem. Nah, itu yang seperti tadi itu dikumpulkan di situ, dan seperti yang aku bilang tadi di awal nih Bem ya. Ini brother home itu sangat didukung pemerintah, karena itu dia mereka mendapatkan subsidi nih berdasarkan jumlah dari mereka-mereka yang menghuni di dalam situ nih. Oke deh, itu tadi ya sedikit profil dari The Brothers Home ini, atau sebuah fasilitas kayak rumah sosial gitu nih Bem ya, bisa jadi seperti itu. Dan ini waktunya kamu untuk memainkan imajinasi kamu ya, dan buang logika kamu. Kayaknya bakal logika kita ini nggak main di sini Bem ya, karena kita bakal masuk ke kronologinya. Jadi nih Bem ya, di tahun 1984 ya, ada seorang ayah gitu sama dua orang anaknya itu datang ke kota gitu nih Bem. Nah, si anak ini ya, anak lakinya itu bernama Han Jong Sun nih Bem. Itu usianya sekitar 8 tahunan gitu ya. Terus nih si anak laki-laki ini nggak sendiri nih Bem. Dia itu sama adiknya, adik perempuannya gitu ya. Nah, jadi nih si ayah ya sampai di situ ya, di lokasi tersebut ini kelihatannya sibuk gitu ya sama urusannya yang pengen diselesaikan nih. Nah, karena dia itu sibuk, takut itu anak-anaknya tuh nggak kekontrol atau nggak keurus gitu Bem ya. Akhirnya dia melihat gitu kayaknya ada polisi di situ. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menitipkan anaknya kepada polisi gitu biar aman maksudnya nih Bem ya. Tetapi nih Bem, itu merupakan keputusan yang buruk nih Bem, karena nih ya nggak lama nih Bem setelah itu ada sebuah bus nih yang berhenti tepat di depan kantor polisi tersebut nih Bem, dan kedua anak tadi ini ya dipaksa buat naik bus nih Bem. Dan tahu nggak Bem, ini bus ya itu terus melaju ya karena dia ini sedang menuju ke sebuah tempat yang bernama Hyungji. Nah, ini tempat nih Bem ya, kalau kamu tahu merupakan sebuah fasilitas swasta ya, yang merupakan sebuah fasilitas untuk pembinaan masyarakat nih Bem. Kira-kira nih Bem ya, gimana kelanjutan cerita dari si Han? Tapi sebelumnya nih Bem ya, kita lanjut dulu ya. Maksud aku nih mundur ya. Di tahun 1982 nih ya, ada seorang anak gitu ya yang bernama Jung ya. Itu usianya tuh sekitar 12 tahun gitu nih Bem. Nah, ini nih dia merupakan seorang anak yang pinter ya dan sangat berbakti kepada orang tuanya nih. Bayangin nih Bem ya. Di usia 12 tahun tuh dia itu dengan setia dan sabar itu merawat ibunya yang sedang sakit gitu Bem ya. Terus nih Bem, di suatu hari gitu nih Bem ya, dia itu
itu ikut gitu sama tetangganya ya, seorang bapak-bapak gitu nih Beb ya, untuk pergi ke kota gitu. Nah, si Jung pergi ya sama tetangganya itu ke kota gitu. Ya kalau di sana tuh kalau yang seperti bapak-bapak tadi itu dipanggilnya Ajushi gitu nih Beb. Sesampainya Jung nih ya sama si Ajushi itu ke kota, Jung kelihatannya tuh seneng banget nih Beb. Kayaknya dia itu baru pertama kali gitu pergi ke kota. Nah dia tuh seneng lihat bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang tinggi itu Beb ya. Terus melihat makanan yang banyak ya, jajanan yang banyak gitu di Beb ya. Dan dia itu sangat tertarik ya sama sebuah permainan yang memakai koin gitu. Jadi dia seneng gitu ya dan tertarik gitu sama kayak sebuah permainan yang harus memasukkan koin gitu nih Beb. Melihat ekspresi si Jung yang kegirangan gitu ya, terus dia juga memperhatikan terus itu ya permainan yang harus pakai koin itu, akhirnya si Ajushi ya itu ngasih beberapa koin buat si Jung biar si Jung ini bisa main gitu ya, karena si Ajushi ini pengen ada urusan yang pengen diselesaikan gitu di web. Nah akhirnya si Ajushi pun pergi gitu, tapi sebelum pergi ya si Ajushi ini bilang sama si Jung kalau kamu jangan kemana-mana, di sini aja main ya. Ya udah di web ya, si Jung akhirnya itu main ya, dan waktu pun berlalu kayaknya nih ya urusan si Ajus ini lumayan agak lama gitu ya, karena nggak terasa itu koinnya si Jung habis gitu buat main ya, otomatis ya kalau koinnya habis ya nggak bisa lanjut main gitu di web ya. Dan ya karena udah koinnya udah habis gitu ya, si Jung ini ingat gitu kalau kata si Ajus kan jangan kemana-mana, akhirnya dia memutuskan untuk nunggu si Ajus ya duduk di situ aja nih web, nggak kemana-mana juga dianya. Lanjut Bang, pas si Jung ini lagi duduk-duduk di situ ya nunggu si Ajusi balik gitu ya. Itu tiba-tiba itu dia disamperin sama dua orang polisi nih Bam. Nah, terus polisi itu nanyain, "Kamu lagi ngapain di sini?" Nah, akhirnya nih Bam ya, polisi itu mengajak si Jung untuk ke kantor nih, ke kantor polisi. Nah, maksudnya itu dia itu nanti biar diantarin pulang gitu. Nah, ya si Jung yang usia baru 12 tahun gitu ya, dia itu nurut-nurut aja nih Bam. Nah, sesampainya mereka itu di kantor polisi, akhirnya si Jung itu malah disuruh naik mobil van itu berwarna putih nih Beb, yang katanya nih ya ini mobil bakar ngantarin si Jung pulang ke rumahnya. Ya udah deh Beb ya, nggak pakai babi ibu ya, si Jung langsung aja itu naik gitu, nurut aja gitu ya naik ke van tersebut. Dan yang mengherankan nih Beb, nah, ternyata sudah ada beberapa anak lainnya di dalam van tersebut nih Beb. Nah ya udah deh, van pun jalan gitu ya, dan di perjalanan ya mereka tuh sempat tertidur, dan sesampainya mereka di tempat tujuannya adalah ini yang mengherankan Bel. Ternyata mereka itu nggak diantar ke rumah mereka, melainkan mereka dibawa ke sebuah fasilitas yang bernama Brother Home di Bel. Nah, untuk gambarannya nih Bel ya, itu sedikit gambarannya, coba kamu bayangin. Itu tempatnya itu dikelilingi sama tembok-tembok yang tinggi nih Bel ya, itu dikelilingi tembok tinggi gitu Bel ya. Terus sama penjagaan yang ketat nih dari ya, itu beberapa orang dengan bersenjata nih Bel. Lanjut nih memang akhirnya para rombongan itu ya disuruh turun gitu ya. Nah pas mereka turun nih, mereka disambut sama itu penjaga yang menggunakan tongkat nih Fem. Nah setelahnya nih Fem ya, para rombongan itu ya, rombongan Sinjung tadi ini dipisah berdasarkan genre gitu nih Fem, genre dan usia itu. Nah, setelah nih para rombongan itu dipisahin nih, Fem ya, seperti aku bilang tadi nih, Fem. Selanjutnya nih, mereka itu ya, itu semua pada dibotakin nih, Fem. Nah, jadi mereka itu dicukur semua, dibotakin, dan setelahnya mereka itu disuruh ganti pakaian sama pakaian yang ada di sana nih. Nah, pakaiannya itu jaket sama training gitu nih, Fem. Udah mulai kebayang ya, agak-agak mirip ke, ya itu dia. Nah, bedanya nih Bem ya, kalau di sini ya itu jaket ya sama training itu ada les putihnya. Bedanya cuma di warna nih Bem. Kalau di sini nih warnanya itu warna biru. Nah, kalau di Squid Game kan warnanya hijau nih Bem. Selanjutnya nih Bem, itu mereka itu setiap dari mereka itu dikasih angka yang berbeda-beda atau nomor yang berbeda-beda gitu. Dan mulai saat itu nih Bem ya, mereka nggak lagi dipanggil dengan nama asli mereka nih, melainkan dipanggil itu sesuai sama angka yang udah diberikan. Dan setelah semua proses ini nih Bem ya, akhirnya itu mereka dibawa ke kamar mereka. Dan di sini nih Bem, yang mengejutkan ya, ketika mereka itu masuk, udah ada anak-anak lainnya yang sebelumnya itu udah ada di dalamnya. Dan kalau kamu perhatikan nih Bem, dari segi ceritanya, ini nih ya, ada salah satu hal lagi nih yang sama gitu kayak di filmnya. Jadi ini kalau digambarin ya, suasana kamarnya itu ya mereka itu tidur di kamar atau di ranjang, maksud aku yang bertingkat gitu nih Bem. Nah ini nih, yang hal kedua nih, yang membuat ini cerita nih kayak mirip gitu sama filmnya Sun Game gitu.
Malam pun berlalu nih Bem ya buat si Jung ya, di mana esok paginya nih ya, di pagi harinya nih Bem ya, di situ rupanya ya itu berbunyi alarm yang sangat keras nih Bem untuk membangunkan ya. Jadi setiap mereka yang ada di tempat itu tuh terbangun nih Bem. Nah setelah bangun nih Bem ya, itu mereka harus bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Nah si Jung nih yang baru pertama kali ada di situ nih, ya udah dia ikutin aja ya kemana orang-orang itu pergi nih. Dan sampai di luar nih si Jung itu ngelihat kalau udah banyak gitu orang-orang yang udah berbaris gitu Beb. Nah selain itu nih Beb ya, ini nih ya kalau bisa dibilang ya, itu mereka semua itu juga dijaga ya dengan penjagaan yang sangat ketat ya. Dan seperti awal aku bilang tadi ya, itu para penjaganya itu megang senjata gitu Beb. Jadi buat mereka tuh kayaknya kalau buat kabur itu sulit gitu, apalagi ya itu mereka kan bawa senjata gitu penjaganya, jadi mereka takut kalau mereka kabur ya didol gitu Beb. Nah, jadi nih Bem ya, kalau di awal tadi dibilang ini kalau kayak rumah sejahtera atau rumah sosial gitu nih Bem ya. Jadi nih Bem, saat sampai di sana kayaknya tuh bayangannya tuh berubah nih Bem. Karena di sini mereka yang udah ada di situ harus mengikuti semua peraturan yang ada di situ, peraturan ketat yang ada di sana nih Bem. Nah, belum lagi nih Bem ya, mereka-mereka yang melanggar itu bakal mendapat hukuman itu digebuk-gebukin gitu Bem. Dan ya udah deh kan, selain itu juga mereka itu setiap harinya tuh ya dikasih makan gitu, tapi dengan porsi yang sedikit, bahkan ya, kadang-kadang mungkin ya nggak makan karena itu makanan itu basi nih Bem. Jadi kemana itu subsidi ya Bem ya, itu bisa dibilang ya pada saat itu ya subsidinya tuh mungkin jadi korupsi sama mereka-mereka juga nih Bem yang mengatasnamakan atau mengurus dari tempat ini nih Bem, dengan kondisi yang kekurangan asupan makanan gitu nih Beb ya. Ya udah deh, banyak dari mereka itu nih Beb itu kayak kelaparan sama kekurangan gizi gitu ya. Belum lagi nih Beb ya, udah kurang makan gitu ya. Itu mereka ternyata itu dipaksa untuk bekerja nih Beb. Seperti aku bilang tadi dia, sebelumnya nih mereka udah dipisahin ya, itu berdasarkan umur dan genrenya gitu ya. Nah, mereka-mereka para lelaki dewasa ini Beb, itu disuruh kerja kayak tukang gitu nih Beb. Dan buat mereka nih yang nggak mau gitu ngelawan bermalas-malasan, ya udah pastinya bakal mendapatkan hukuman nih Bem. Dan nggak cuma di situ aja nih Bem, ternyata nih ya Brother Home ini juga itu punya kayak pabrik-pabrik gitu nih Bem. Jadi mereka-mereka itu ya juga dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang ada di sana nih Bem, seperti pabrik kayu, pabrik pensil, dan kerajinan tangan. Dan ya kalau kamu ya tahu nih Bem ya, itu mereka dikasih target nih Bem, di mana kalau targetnya nggak tercapai itu mereka bakal dihukum ya, hukumannya itu nggak main-main, bahkan bisa kehilangan ya, ya itulah dia Bem. Dan di sini Bem ya buat anak-anak gitu ya, kalau kamu pikir oh kalau anak-anak mungkin dibiarin aja gitu di Bem ya, ternyata enggak nih Bem, itu anak-anak juga itu disuruh kerja nih Bem. Dan gimana nasibnya si Jung ya? Kalau kamu pikir kalau anak-anak mungkin nggak berat-berat amat gitu ya, sama Bem ya. Itu para anak-anak di sana juga disuruh bekerja di pabrik pancing gitu ya. Belum lagi ya, kamu bayangin nih Bem ya, itu anak-anak juga butuh asupan gitu Bem ya. Di mana kondisi di sana tuh udah kekurangan makan ya kan, udah lapar, disuruh kerja dikasih target pula. Itu benar-benar suram nih Bem, kehidupan yang ada di sana nih Bem. Ya udah nih Bem, barang-barang yang dikeluarin ya atau hasil dari pabrik tadi pastinya itu bakal dijual-jual nih Bem. Nah hasilnya nih Bem ya, seperti kamu bilang, seperti aku bilang tadi nih Bem ya, apalagi kan ada mungkin yang mereka tuh walaupun bagaimana capai target gitu ya, hasil penjualannya itu bakal dikasih ke mereka enggak Bem, itu hasilnya bakal ditegantungin sendiri sama ya mereka-mereka ya, petinggi-petinggi yang ada di situ nih Bem. Dan udah deh, cerita buat yang cowok udah nih. Kalau buat yang cewek, nah ini lebih miris lagi nih Beb ya. Ini kayaknya kita harus memisahkan, udah bisa memisahkan bayangan kita dari filmnya Beb. Karena ini emang lebih miris ya. Karena ini buat para perempuan yang ada di sana itu sering menjadi korban pelecehan dari petugas-petugas yang ada di sana nih. Bahkan nih Beb ya, ini petugas mungkin ya entah gimana gitu pikirannya, saking gabut mungkin atau gimana gitu, merasa berkuasa gitu atau gimana nih Beb ya. Itu mereka bahkan sering membuat game ya seperti yang Squid Game malahan gitu ya, tapi lebih sadis ya, ya kepada mereka-mereka yang ada di sana gitu Beb. Aduh, ini nggak kebayang nih Beb, suram bener nih Beb. Aku yakin ya, pasti kamu ya bertanya-tanya, emang nggak ada gitu yang tahu tentang kejadian tersebut. Nah ini nih Beb, seperti yang aku bilang tadi ya, orang taunya ini rumah sejahtera.
Bagi mereka-mereka yang ya itu nggak beruntung kayak tunawisma, gelandangan gitu ya, itu dimasukin ke situ ya, rumah sejahtera yang pastinya belum lagi kan katanya itu disubsidi, pasti mereka nggak berpikir kalau mereka tuh bakal gimana-gimana gitu di situ. Belum lagi nih Bem ya, itu letaknya Brother Home itu di perbukitan di tengah-tengah hutan, dikelilingi hutan. Jadi siapa yang atau masyarakat mana yang mungkin yang mau ke situ gitu ya, tempatnya jauh gitu. Nah ini nih Beb, yang membuat hal ini itu nggak banyak yang tahu atau nggak tahu gitu mereka. Nah belum lagi nih ada kisah miris di mana ya kalau ngomong-ngomong masalah subsidi ya, itu ceritanya seperti awal tadi, itu subsidinya kan berdasarkan jumlah orangnya. Nah hal ini nih menjadikan atau membuat ini beberapa orang yang ada di Brother Home ini itu mereka-mereka yang diculik gitu ya, karena semakin banyak orang di situ ya subsidinya makin besar gitu Bem. Oke Bem, pasti kamu juga bilang, wah emang ini kan oke lah itu di tengah hutan gitu ya. Terus ini kan udah lama gitu, pasti banyak gitu ya mereka-mereka yang hilang gitu. Karena ini si pengelolanya itu pengen untung gitu. Jadi kadang-kadang dia itu ngambil orang gitu, nyulik gitu ya. Biar itu kan subsidinya itu makin gede. Nah, mereka-mereka yang merasa gitu kehilangan keluarganya akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan ini ya, itu kayaknya sebagian tuh pihak kepolisian tuh ya udah kerjasama gitu sama si pengelola si Brother Home ini gitu. Jadi pihak kepolisian tuh kayak tutup mulut gitu, dia nggak banyak komentar gitu di Bem. Udah deh Bem ya, kita ini hati ini udah lelah gitu ya, itu denger ya kayaknya suram banget ya. Akhirnya nih Bem, di bulan Desember gitu di tahun 1986 ya, itu ya nggak sengaja gitu seorang jaksa yang bernama Kim Yo-won itu dia kayak lagi berburu gitu nih Bem ya, di daerah hutan di dekat wilayah Brother Home itu nih. Nah dia pas ngeburu atau berburu gitu nih Bem, itu dia ngelihat, nggak sengaja ngelihat ada sekelompok orang dia atau orang-orang yang berpakaian sama gitu ya. Terus nih mereka lagi bekerja, terus dijagain sama penjaga yang memakai senjata gitu. Nah ini kan aneh gitu ya, kok ada gitu di hutan orang-orang yang kayak gitu nih. Nah akhirnya gitu dia itu diam-diam gitu ngikutin mereka nih. Dan yang bikin dia tambah heran gitu ya, itu mereka-mereka itu ya ada gitu orang yang udah lagi jalan gitu ya, itu jatuh gitu, bukannya ditolong tapi malah itu dipukulin gitu sama si penjaganya. Nah ini membuat ya si jaksa ini makin aneh gitu, makin heran, ini orang-orang dari mana gitu, terus ngapain gitu ya. Nah akhirnya nih ya terus dia ikutin terus nih Bem ya itu gerakannya sampai mereka ini kelompok ini tuh pulang gitu, pergi ke rumah Brother Home nih Bem. Jaksa ini ngerasa wah ini nggak bener ya. Akhirnya gitu ya, dia nggak tinggal diam, dia itu berusaha masuk ke Brother Home ya, berusaha masuk ke sana. Tetapi para penjaga itu nahan dia gitu biar nggak masuk gitu ya. Dia nggak sampai di situ aja nih ya, karena dia gagal buat masuk di situ ya, karena dia tuh pengen tahu nih apa sebenarnya yang terjadi gitu. Dia gagal gitu karena dihalang sama penjaga. Dia juga sebenarnya udah ngelapor gitu sama ya para pejabat-pejabat gitu, tapi para pejabat-pejabat nggak percaya gitu aja gitu sama keterangan dia, sama apa yang dia sampaikan gitu, karena para pejabat ya itu kan rumah sejahtera, kayaknya nggak mungkin deh hal itu dilakukan gitu. Akhirnya nih Bem ya, itu jaksa menyelidiki sendiri tempat itu dan di sini lah Bem semuanya terkuak di mana tempat itu ternyata memiliki pelanggaran HAM yang aduh. Dan di saat penyelidikan berlangsung nih Bem ya, ditemukan juga mata uang asing dalam sebuah berangkas sebanyak 5,5 juta dolar nih Bem, dan masih banyak nih hal-hal lainnya yang di luar nalar gitu Bem ya. Dan dari hasil penyelidikan nih Bem ya, itu udah kelakuan mereka tuh atau para penjaganya itu ya kelakuannya itu di luar nalar gitu Bem ya, atau yang ditemukan itu emang udah di luar logika nih Bem ya. Makanya aku bilang tadi tinggalkan logika kita nggak main di sini Bem ya. Dan ini Bem dari hasil penyelidikan ya di tahun 1987 nih Bem ya, ditemukan nih Bem ya ada 500 korban yang meninggal nih Bem karena perlakuan tidak manusiawi ya selama 12 tahun nih Bem. 12 tahun nih Bem. Ini endingnya nih Bem. Akhirnya setelah semua penyelidikan nih Bem ya, itu si pemiliknya atau si pengelolanya itu akhirnya itu Bem dijatuhi hukuman. Ya coba kamu tebak. Hukumannya itu sebanyak ya dia dihukum sebanyak 2,5 tahun penjara karena penggelapan subsidi nih Bem. Dan setelah itu nih Bem ya dia sempat ya pergi ke Amerika dan akhirnya dia meninggal di tahun 2016 nih Bem.
Oke deh Fam, itu dia dari cerita dari Brothers Home nih. Nah, ini semua nih Fam ya, aku kembaliin ke kamu nih. Menurut kamu nih Fam ya, ini cerita beneran kah ya? Apa ini cerita beneran dan apakah ini cerita itu yang menginspirasi The Squid Game gitu nih Fam? Nah, coba nih kamu komen di bawah nih Fam ya. Menurut kamu nih gimana gitu? Emang di WEM ya, kalau kita perhatiin ya, itu kalau dari segi cerita tadi ya, itu memang ada beberapa kesamaan gitu ya. Itu mirip gitu cerita The Brother Home itu sama The Squid Game gitu. Nah, itu ada beberapa gitu. Tetapi ini WEM, aku yakin ya, di sana itu nggak ada ya kejadian di mana ya, seperti salah satu scenes yang paling aku suka gitu di Squid Game adalah orang gitu bisa gitu ya, itu kehilangan soulnya gara-gara garpu nih WEM. Gak kebayang. Oke deh Bem, sebelumnya ya aku minta maaf nih Bem sama kamu semua kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya. Dan aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir nih. Jangan lupa nih like, comment, dan subscribe-nya biar aku makin semangat nih Bem buat bikin video kayak gini nih Bem. Oke deh Bem, segitu aja dulu dari aku nih Bem. Sampai jumpa lagi nih di video-video aku yang lainnya di Aji Bem, because you my family, I call you my Bem. Bye-bye.